Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ernia pada mata kuliah perancangan alat 1. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan tebal silinder bejana. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menentukan volume total bejana, baik itu volume liquid di dalam bejana maupun volume ruang kosong. Nah, juga termasuk di dalamnya adalah dimensi dasar bejana, bagaimana menentukan DI, kemudian tinggi tutup atas, tinggi silinder dan tinggi tutup bawah ya. Nah, sekarang kita melanjutkan dengan penentuan tebal silinder bejana. Tebal silinder bejana itu kita bisa melihat. Nah, di sini saya punya gambar ya, seperti gambar pada materi sebelumnya. Jadi ini ada bejana dengan tutup atas berupa standardized head dan tutup bawahnya berupa conical ya. Kemudian bagian tengahnya adalah bagian silinder. Nah, di sini kalau kita tinjau saja bagian silinder ya yang nomor 2. Nah, di sini kita akan melihat saja yang di bagian silinder dulu ya. Sementara nanti kalau kita pengen tahu bagaimana tebal silinder pada tutup atas maupun tutup bawah, kita akan melihat pada video berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Yang sekarang kita hanya fokus pada penentuan tebal silinder bejana ya. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, namanya silinder bejana, kita ngambil bagian dari silinder bejana saja ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa silinder bejana itu memiliki tebal ya. Tebal, kalau yang berwarna kuning ini merupakan bagian dalam dari silinder bejana, maka yang ini adalah bagian luarnya. Nah, bagaimana menentukan tebal silinder itu? Di sini kita punya rumus. Tebal silinder itu adalah PI kali DI dibagi dengan 2 kali F kali E dikurangi 0,6 kali PI ditambah dengan C. Apa itu masing-masing nanti kita akan bahas ya. Jadi TS itu adalah tebal silinder, satuannya adalah inch. Ya, di sini kita punya TS, satuannya in. Kalau kita tahu ya, yang kemarin kita sudah mengetahui ya, bagaimana caranya untuk menentukan DI ya, kita sudah mencari DI. DI itu apa? Inside diameter. Jadi inside diameter bagian dalam. Nah, dari sini sampai di sini ya, diameter bagian dalam. Satuannya apa? Biasanya satuannya dalam inch ya. Kemudian PI di sini ya, kita lihat di rumus ini. Di sini ada PI. PI-nya di sini ada 2 kali PI ya. Ini PI-nya sama ya. Nah, ini PI adalah tekanan di dalam bejana atau internal pressure. Satuannya adalah PSIG. Biasanya dapat dari mana internal pressure ini? Internal pressure biasanya kalau pada materi ini nanti akan diketahui ya. Kalian tidak perlu mencari nilai internal pressure, tapi nanti di materi-materi berikutnya nanti kalian akan mempelajari bab tentang penentuan internal pressure. Tetapi pada materi ini nanti kalian akan mendapatkan nilai PI, tidak perlu khawatir ya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana mana sih yang dimaksud dengan TS. Nah, TS itu kan tebal silinder. Tebal silinder kalau kita lihat itu yang sebelah dari titik ini sampai titik ini gitu ya, kalau yang di sebelah kiri. Nah, ini merupakan tebal silinder. Di sebelah kanan juga seperti itu.
dari batasnya DI inside diameter sampai dengan bagian luarnya dari bejana ini itu adalah tebal silinder. Nah, di sini kita mau mencari tebal silinder ini nantinya ya. Kemudian, nah kalau keseluruhan ini ya, keseluruhan dari titik ini sampai titik ini itu disebut dengan DO atau outside diameter. Satuannya apa? Satuannya dalam inch ya. Di sini DO ini itu kalau kita lihat di gambar itu adalah TS ya. TS ini ditambah dengan DI ini ditambah dengan TS ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai DO adalah diameter, inside diameter DI ditambah dengan 2 TS. TS-nya ada 2 ya. TS yang di sebelah kiri dan TS yang sebelah kanan. Maka untuk mencari nilai DO, kita dapatkan dari DI ditambah 2 TS. Oke, kemudian di dalam rumus ini juga ada F, E, dan C ya. F, E, dan C. F itu apa? F itu allowable stress. Satuannya adalah PSIG. Nanti berikutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang allowable stress, efisiensi pengelasan atau E, dan corrosion factor. Jadi kalau F itu adalah allowable stress, satuannya adalah PSIG ya. Kemudian untuk efisiensi pengelasan atau yang disimbolkan dengan E di sini, ini satuannya dalam persen biasanya nanti akan diketahui. Nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Kemudian ada C ya. Di sini ada C, ini adalah corrosion factor. Satuannya dalam inch. Ya. Nah, ini kalau kalian mau menghitung TS, jangan lupa di sini kalian harus menghitung dulu yang bagian ini ya. Jadi P kali DI, PI dikalikan DI dulu, kemudian dibagi dengan 2 F kali E dikurangi 0,6 PI ya. Ini dihitung dulu, hasilnya baru ditambahkan dengan C ya. Jangan dikalikan kemudian ditambahkan, tetapi dihitung dulu yang di dalam kotak ini, baru ditambahkan dengan C ya. Oke. Nah, kita kembali ke rumus yang tadi ya. Di rumus yang tadi ada nilai E ya. E adalah merupakan faktor pengelasan. Jadi pada desain bejana ya, selain kita harus memperhatikan tekanan di dalam bejana, maka tebal bagian bejana itu dipengaruhi juga oleh bahan konstruksi ya, bahan pembuatan bejana, kemudian faktor penyambungan dan juga faktor korosi. Faktor penyambungan itu apa? Nah, di sini itu kita simbolkan dengan E atau faktor pengelasan. Jadi kalau kita mau membuat suatu bejana itu biasanya bahannya adalah plat baja seperti itu ya. Jadi seperti yang tampak di sini. Nah, ini adalah merupakan suatu plat baja. Nah, untuk membuat plat baja ini bisa menjadi suatu bejana ya, kita memerlukan penyambungan yang dalam hal ini kita menggunakan pengelasan ya. Baik itu untuk membuat bagian silindernya atau tutup atasnya maupun tutup bawahnya kita membutuhkan pengelasan. Nah, akibat dari pengelasan dengan suhu yang tinggi
akan menyebabkan berubahnya struktur dan komposisi dari bahan bejana ini. Maka kita ada faktor pengelasan di dalamnya yang nantinya harus diperhitungkan pada saat kita menentukan tebal dari bejana. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai E? Besarnya nilai E bisa kita lihat ya di buku Brownell and Young halaman 254. Ini saya sudah mengambilkan dari sumber lain yang juga mengacu pada Brownell and Young. Di sini sudah dalam bentuk tabel berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi di sini ada beberapa jenis pengelasan, ada double weighted butt joint, ada single weighted butt joint dengan backing strip, ada single welded butt joint tanpa backing strip, dan seterusnya. Nanti kalian bisa membaca sendiri. Boleh langsung membuka Brownell and Young halaman 254 atau juga bisa melihat dari sini saja gitu ya. Jadi di sini kita nanti akan biasanya dalam soal itu akan diketahui pengelasannya menggunakan jenis yang mana gitu ya. Misalkan saja kita pakai single welded butt joint dengan backing strip, maka faktor pengelasannya antara 0,85 sampai 0,8 sampai 0,85. Nah, biasanya kita menggunakan 0,85-nya gitu ya. Tetapi ini sebetulnya range bisa 0,8 sampai 0,85 gitu ya. Tetapi bagaimana kalau menggunakan double welded butt joint ya? Double welded butt joint di sini tidak ada nilainya ya, untuk faktor pengelasan dasarnya itu kosong di sini ya. Nah, kita bisa langsung saja melihat di maksimumnya. Jadi kita bisa menggunakan 0,8 gitu ya. Begitu juga yang lain. Nanti silahkan menggunakan faktor pengelasan yang ada di Brownell and Young halaman 200. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang faktor korosi ya. Di sini di rumus ini disimbolkan dengan huruf C ya. Huruf C ini merupakan faktor korosi. Jadi faktor korosi ini apa yang mempengaruhi? Jadi pada perhitungan tebal bejana ini, nah kita juga harus memperhitungkan bagaimana terjadinya korosi, karena setiap kali adanya kontak antara bejana dengan bahan kimia yang ada di dalamnya, maka akan menimbulkan korosi ya. Tebal bejana yang terkorosi ini harus diperhitungkan dan perlu ditambahkan di awal ya. Bagaimana nilainya? Biasanya nilainya itu antara 1/16 sampai dengan 4/16 dalam satuan ins ya. Nah, di sini biasanya faktor korosi itu memang dalam satuan per 16 ins ya. Jadi dari 1/16 sampai dengan 4/16 ins. Nah, kalau dilihat di sini dari 1/16 sampai 4/16 ins ini semakin ke kanan ya, semakin ke kanan, jadi semakin besar nilainya, itu menunjukkan bahan yang berada di dalam bejana itu semakin korosif. Jadi kalau bahan yang ada di liquid yang ada di dalam bejana itu semakin korosif, maka nilai C-nya juga semakin besar. Bergantung pada jenis bahan yang ada di dalam bejana. Oke, selanjutnya kita mau meninjau nilai F ya, atau di sini adalah allowable stress ya, allowable stress. Nah, kalau di dalam desain tebal bejana itu tentunya didesain berdasarkan gaya yang ditimbulkan oleh tekanan di dalam bejana ya. Dalam bejana itu ada gaya yang mengenai luasan bagian silinder yang akan menimbulkan stres, sehingga saat mendesain tebal bejana maka kita harus memperhitungkan allowable stress-nya gitu ya.
bagaimana untuk mencari nilai allowable stress? Mencari nilai allowable stress itu kita harus memiliki dua data ya di sini. Ada bahan bejana dan juga data suhu operasi. Nah, kita paling tidak harus memiliki dua data ini untuk mendapatkan nilai allowable stress. Kita harus pun tahu bahan bejananya itu apa, kemudian suhu operasinya itu berapa. Nah, bagaimana mendapatkannya? Kita bisa membuka Brownell and Young halaman 342. 342. Di sini kita melihat ya, yang diberi tanda warna ungu ini itu adalah bahan dari bejana. Jadi di sini kita harus tahu dulu bahan bejananya apa, gitu ya. Nah, yang bertanda ungu ini adalah bahan-bahan bejana. Di Brownell and Young tabelnya ada banyak sekali ya, bergantung pada bahan bejananya dan juga suhunya. Jadi kalian harus melihat dulu bahan bejananya itu apa, suhu operasinya berapa. Sedangkan suhu operasi itu bisa kita lihat di bagian sini yang bertanda merah ini ya. Di sini terlihat ada dari minus 20 sampai 100, itu nilainya ada di sini sesuai dengan bahannya di sebelah kiri ini. Jadi kalau di sini misalkan SA167 grade 3 tipe 304, suhunya misalkan 50, berarti kita melihatnya di sini ya, di atas ini. Kemudian dilihat di sini 50 itu masuk di range min 20 sampai 100. Jangan lupa ini satuannya dalam Fahrenheit ya. Jika satuan suhu operasinya belum dalam Fahrenheit atau dalam Celcius misalkan, kita harus mengubahnya menjadi Fahrenheit dulu. Maka kalau seperti kasusnya tadi SA167 grade 3 tipe 304, suhunya 50, maka nilainya adalah 18750. Seperti itu. Jadi nanti kalian melihat suhunya yang di bagian atas. Ini suhunya nggak cuma sampai sini ya. Ini ada kelanjutannya. Nanti silahkan dibuka langsung di Brownell halaman 342. Kemudian ini materialnya juga bisa dilihat banyak di sini ya. Di Brownell juga tabelnya cukup panjang gitu ya, berdasarkan material apa saja yang dipakai dan juga suhunya gitu ya. Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian, nah yang bertanda biru ini adalah nilai allowable stress-nya ya. Nilai dari allowable stress-nya, kalian tinggal mencocokkan saja suhunya berapa, kemudian di sebelah kiri adalah materialnya. Maka nanti kalian akan mendapatkan nilai allowable stress-nya dalam satuan PSIG ya, jangan lupa. Nah, kita di sini punya contoh, misalkan kita mau mencari berapa sih allowable stress untuk plate steel SA2440 grade M tipe 316. Coba dicari di sisi sebelah kiri. Ini kan plate steel SA240. 240 itu yang sini, di sini SA240 ada banyak. Jadi harus dispesifikan grade-nya yang mana. Di sini mintanya grade M, maka kita cari M. Nah, ini sudah ketemu M. Kemudian tipenya 316. Nah, ini adalah SA240 grade M 316, suhunya adalah 400. Maka kita mencari di sebagian suhu 400 itu yang ini ya, yang bertanda coklat ini sudah saya kotai. Kemudian tadi dipertemukan dengan spesifikasi dari bahan bejananya SA240 grade M tipe 316, kita tarik ke sini, maka ketemu nilainya adalah 17.500 dalam satuan PSIG ya. Jangan lupa satuannya adalah PSIG. Begitu ya caranya untuk mencari nilai allowable stress.
Nah, ada selengkapnya bisa dilihat di halaman 342 buku Brownell and Young. Ya, tadi kita sudah tahu bagaimana mencari nilai F, kemudian allowable stress ya, kemudian faktor pengelasan dan juga faktor korosi. F, E dan C tadi kita sudah tahu ya caranya ya. Kemudian kalau di sini ada PI. PI itu adalah internal pressure nanti akan diketahui di soal gitu ya. Internal pressure itu yang jelas kita harus lihat bahwa tekanan ya, kalau kita punya bejana, kemudian tekanan di dalam bejana ini akan lebih besar daripada tekanan di luar bejana. Nah, ini yang harus diingat. Kemudian nilai DI. DI ini diketahui dari perhitungan di dimensi awal dulu ya. Di dimensi dasar bejana kita sudah mendapatkan nilai DI. Nah, dari situ digunakan untuk menghitung besarnya tebal silinder atau TS ya. Jadi kalau kita menghitung tebal silinder, sudah dapat nilai tebal silinder, langkah berikutnya adalah mencari tebal silinder standar. Tebal silinder standar. Jadi dari hasil perhitungan TS tadi, maka kita mencari nilai standarisasi dari tebal silinder. Dari mana? Bagaimana? Nah, kita bisa melihat dari tabel ya, tabel di Brownell and Young. Jadi di sini nah, saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, di sini kita punya dari Brownell and Young halaman 89 ya. Di sini ada tabel di mana kita bisa mencari standarisasi dari nilai TS itu di sisi sebelah kiri ya. Jadi, nah ini yang saya garis highlight hijau ini itu adalah untuk standarisasi dari nilai TS, karena di sini kita lihat ini ada T di sini adalah thickness ya, tebalnya, tebal silinder. Nanti silahkan dilihat di sini bagaimana sih standarisasi itu. Jadi kita sudah punya hasil perhitungan dari TS. Misalkan ya, misalkan kita punya nilai hasil perhitungan TS itu 0,361 inch ya. Satuannya jangan lupa selalu dalam inch ya. Di sini adalah dalam inch. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi per 16 ya, per 16. Nilainya itu dijadikan per 16, maka kita mengalihkan dengan 16 per 16. 16 per 16 itu kan sebetulnya 1 ya. Jadi kita mengalihkan 16 per 16 supaya nanti mendapatkan nilai per 16 gitu ya. Untuk memudahkan, karena di tabel ini nilainya dalam per 16 gitu ya. Meskipun ada yang disederhanakan, tetapi kita untuk memudahkan kita jadikan per 16. Maka kalau kita jadikan per 16, 0,361 ini ketemunya 5,776 per 16. Ya, ini sudah dalam per 16. Nah, kemudian kita lihat di sisi sebelah kiri ini ya, yang berhighlight hijau ini, ada di mana posisinya? Apakah ada di ukuran keberapa gitu ya, di ukuran berapa adanya. Nah, di sini 5,776 per 16 itu kalau kita bulatkan, memang harus kita bulatkan ke atas ya. Jadi jangan sampai membulatkannya ke bawah, karena nanti akan kurang tebalnya kalau kita membulatkannya ke bawah. Nah, dibulatkan ke atas kan jadi 6 per 16. Kemudian kita lihat di tabel, ada nggak 6 per 16? Nah, di sini kalau 6 per 16 itu sebetulnya tertulisnya adalah 3 per 8. Ya, di sini kita dapatkan, nah, di sini ada 3 per 8. Maka, tebal silinder standar, ya, dari hasil kita melihat di tabel, itu nilainya adalah 3 per 8. Oke, kita tadi sudah mendapatkan
TS standar dari tabel ya. Dari tabel kita sudah mendapatkan nilai TS standar. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai DO. Ya, kalau tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa rumus untuk mencari DO adalah DI ditambah 2TS ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, DO adalah DI ditambah 2TS dari mana? Sudah saya jelaskan ya di gambarnya yang tadi. Nah, di sini nilai DI-nya dari mana? DI-nya sama, tetap seperti DI yang pada perhitungan TS ini, dari DI pada perhitungan dimensi awal sebelumnya ya. DI DI yang dari hasil perhitungan dimensi awal, kemudian kita tambahkan dengan nilai TS-nya adalah TS standar ya. TS yang kita masukkan di sini adalah TS yang ini ya, yang dari hasil standarisasi. Kemudian kita akan mendapatkan nilai DO hasil perhitungan ya dari sini. Kemudian kalau kita sudah dapat DO hasil perhitungan, kita melanjutkan dengan mencari DO standar ya. DO standar itu bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini ada sama seperti mencari TS standar tadi, kita menggunakan tabel yang sama di buku Brownell and Young halaman 89. Tetapi kalau di mencari TS standar tadi, kita melihat di tabel yang di sebelah kiri ya, bagian yang sebelah kiri ini. Nah, kalau mencari DO standar, kita melihat yang bagian atas ya, bagian atas. Nah, yang bertanda highlight hijau ini ya, ini ada OD, outside diameter. Jadi DO-nya nanti kita lihat di sini. Di sini ada 12, 14, 16, 18 dan seterusnya ya. Ini masih panjang sebetulnya ya, tabelnya saya ambil yang ini saja sebagai contoh. Jadi nanti kalian melihat hasil perhitungan DO tadi berapa ya. Misalkan saja kita dari hasil perhitungan mendapatkan hasil DO-nya senilai 15 in ya. DO-nya 15 in. Nah, kita lihat di sini. Di tabel ini 15 in-nya kan nggak ada nih. Adanya 12, 14, 16. Nah, kita akan standarisasi. Jadi kalau tadi itu nilainya 15, maka standarisasinya kita naikkan ya. Kita naikkan. Di atasnya yang ada berapa? 16. Jadi antara 15 kan antara 14 dan 16 ini ya. Tetapi kita naikkan, jangan sampai nanti tebal DO yang kita pilih adalah di bawah dari hasil perhitungannya. Ya, kita harus naikkan saja untuk untuk faktor keamanannya ya. Jangan sampai kurang ya. Jadi kita tambahkan, jadi naik pembulatannya ke atas, maka kita mendapatkan nilai DO standarnya adalah 16 inch ya. Jadi paham ya? Jadi mendapatkan nilai hasil perhitungan itu belum selesai gitu ya. Ketika kita mendapatkan TS hasil perhitungan, berarti TS-nya kita kalau ditanya berapa tebal silindermu, nah, tebal silindernya bukan yang hasil perhitungan ya, berarti tebal silindernya adalah hasil standarisasi. Begitu pula dengan DO. DO-nya bukan DO hasil perhitungan, tetapi DO hasil standarisasi. Bisa jadi DO hasil perhitungan itu berbeda dengan DO standarisasi. Makanya sebagai patokan kita menggunakan DO standarisasi. Kemudian kalau kita sudah dapat DO standar, maka selanjutnya adalah kita mencari DI baru ya. Kalau di awal, di perhitungan awal, di perhitungan dimensi dasar, kita sudah mendapatkan DI sebetulnya kan ya. Tetapi DI yang ada di perhitungan sebelumnya itu belum memperhitungkan tebal silinder dan juga DO-nya ya. Nah, kita harus menyesuaikan lagi. Kalau ada contoh soal yang panjang, ada soal yang panjang seperti tahapan-tahapan ini tadi, misalnya kan diketahui tekanan internal pressure-nya, kemudian faktor pengelasan, kemudian korosinya, maka kita harus memperhatikan
untuk perhitungan tebal silindernya, kita harus menstandarisasi dari hasil perhitungan, kemudian mencari DO-nya, dari DI hasil perhitungan pada kondisi pada dimensi awal ya, kemudian mencari DO standar dari tabel, baru menghitung DI baru. DI barunya sama, rumusnya seperti yang tadi, DO standar dikurangi 2TS ya. Nah, DI baru inilah yang merupakan hasil akhir dari perhitungan kita gitu ya. Kita kenapa kok ada DI baru? Karena ada perubahan, tadi ada standarisasi TS dan standarisasi DO, makanya DI-nya menggunakan DI baru. Jadi kalau di awal dulu Anda sudah menemukan DI ya, DI kemudian kita akan mencari HA tinggi tutup atas, HB tinggi tutup bawah, dan juga LS ya. Nah, kalau di sini ya, kita jangan setelah mendapatkan DI pada perhitungan awal, kita jangan mencari ini dulu ya. Kita jangan mencari ini dulu. Kita menghitung dulu TS-nya. Kita menghitung TS dulu, setelah dapat DI menghitung TS distandarisasi, kemudian menghitung DO, kemudian DO-nya juga distandarisasi, baru kita mendapatkan nilai DI baru. Dari DI barulah nanti tahapannya, kemudian kita akan menghitung nilai HA, kemudian tebal tinggi tutup atas, kemudian HB tinggi tutup bawah, dan juga nilai dari tinggi silinder. Oke, begitu ya tahapannya ya. Karena kita sudah mendapatkan DI baru, jadi kita tidak menggunakan DI yang lama karena sudah ada standarisasi tebal dan DO standar. Oke, baik, untuk materi pada pertemuan ini sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan pada perhitungan tebal tutup atas dan tutup bawah pada video selanjutnya. Baik, untuk materi hari ini saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.